Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Andani Wijayanti dari Universitas Islam Jember. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang mata kuliah riset operasi. Di sini saya mempunyai soal yaitu PT Kaskus Tekstil memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi dua jenis produk, yaitu kain sutra dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku benang sutra, bahan baku benang wol, dan tenaga kerja. Maksimum penyediaan benang sutra adalah 60 kilo per hari, benang wol 30 kilo per hari, dan tenaga kerja 40 jam per hari. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat dalam tabel berikut. Nah, dalam tabel tersebut yaitu benang sutra. Jenis bahannya yaitu benang sutra. Pada kain sutra membutuhkan benang sutra sebanyak 2 kilo dan kain wol sebanyak 3 kilo dengan maksimum penyediaan 60 kilo. Pada bahan baku benang wol, kain sutra tidak membutuhkan. Kain wol membutuhkan sebanyak 2 kilo dengan maksimum penyediaan 30 kilo. Yang selanjutnya ada tenaga kerja. Pada kain sutra membutuhkan waktu tenaga kerja 2 jam dan kain wol 1 jam dengan maksimum penyediaan 40 jam. Nah, pada kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar 40 juta untuk kain sutra dan 30 juta untuk kain wol. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Kita langsung ke pembahasan, yaitu langkah pertama, definisi variabel keputusan. Keputusan yang akan diambil adalah berupa perkiraan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari, agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Nah, kita misalkan untuk kain sutra kita simbolkan dengan S, dan kain wol kita simbolkan dengan W. Langkah yang kedua yaitu perumusan fungsi tujuan. Laba untuk setiap produksi kain sutra dan kain wol yang dihasilkan masing-masing 40 juta dan 30 juta. Tujuan perumusan adalah untuk memaksimumkan keuntungan yang akan dihasilkan. Fungsi tujuan dapat ditulis yaitu laba maksimum sama dengan 40S plus 30W itu dalam bentuk juta. Nah, langkah ketiga yaitu perumusan fungsi kendala. Kendala yang pertama ada benang sutra. Untuk menghasilkan satu jenis kain sutra diperlukan 2 kilo benang sutra dan kain wol 3 kilo benang sutra. Benang yang tersedia yaitu 60 kilo. Maka model matematisnya dapat kita tulis 2S plus 3W kurang dari sama dengan 60. Nah, untuk tandanya itu kan kurang dari sama dengan. Karena untuk bahan yang tersedia untuk benang sutra hanya 60 kilo, jadi tidak boleh melebihi 60 kilo, sehingga untuk tandanya kita tulis kurang dari sama dengan. Untuk kendala yang kedua yaitu benang wol. Untuk menghasilkan satu jenis kain wol diperlukan 2 kilo benang. Benang yang tersedia yaitu 30 kilo. Maka model matematisnya dapat kita tulis 2W kurang dari sama dengan 30. Untuk kendala yang ketiga yaitu tenaga kerja. Untuk menghasilkan satu jenis kain sutra dibutuhkan tenaga kerja 2 jam dan kain wol 1 jam. Waktu yang tersedia yaitu 40 jam. Maka model matematisnya dapat kita tulis 2S plus W kurang dari sama dengan 40. Untuk kendala non negatif itu tidak ada karena tidak ada nilai yang negatif, sehingga untuk nilai S-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan W-nya juga lebih besar sama dengan 0. Yang selanjutnya, kita dapat merumuskan persoalan dalam bentuk model matematika. Fungsi tujuan laba, model matematikanya yaitu 40S plus 30W. Dengan kendala, yang pertama, yaitu 2S plus 3W kurang dari sama dengan 60. Kendala kedua, 2W kurang dari sama dengan 30. Dan kendala ketiga, 2S plus W kurang dari sama dengan 40. Di mana S lebih besar sama dengan 0 dan W juga lebih besar sama dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu membuat grafik. Sebelum kita membuat grafik, kita menentukan dulu titik-titiknya, yaitu pada persamaan pertama,
2S plus 3W sama dengan 60. Kita misalkan S-nya itu sama dengan 0. Jadi kita substitusikan pada persamaan pertama, 2 kali S-nya kita ganti 0, 2 kali 0 plus 3W sama dengan 60, sehingga nilai W sama dengan 20. Dan jika W-nya yang sama dengan 0, kita substitusikan ke dalam persamaan, jadi 2S plus 3 dikali 0, 0, 2S plus 0 sama dengan 60, sehingga nilai S sama dengan 30. Pada persamaan kedua, yaitu 2W sama dengan 30. Jadi W-nya sama dengan 30 dibagi 2, sehingga ketemu nilai W sama dengan 15. Pada persamaan ketiga, yaitu 2S plus W sama dengan 40. Sama, kita misalkan S-nya sama dengan 0, sehingga kita substitusikan, jadi 2 kali S 2 kali 0 plus W sama dengan 40. Jadi nilai W ketemu 40. Dan jika nilai W-nya kita sama dengan 0, jadi nilai S-nya sama dengan 20. Nah, setelah itu kita dapat menggambar pada grafik. Nah, nih. Pada persamaan satu tadi diperoleh titiknya ketika S-nya sama dengan 0. Ini sumbu S dan ini sumbu W. Ketika S-nya sama dengan 0, W-nya itu sama dengan 20. Jadi di sini. Terus ketika W-nya yang sama dengan 0, S-nya sama dengan 30. Setelah itu dapat kita tarik garis yang ini 30,20. Ini merupakan garis persamaan 1. Dan pada persamaan 2 diperoleh titik W 15. Nah, W sama dengan 15. Di sini titik W 15. Karena hanya titik W pada persamaan 2, jadi kita tarik garis nih. Ini tarik garis ke samping. Jadi ini merupakan persamaan garis persamaan 2. Pada persamaan ketiga, titiknya yaitu ketika S-nya 0, W-nya sama dengan 40. Ini. Dan ketika W-nya sama dengan 0, S-nya sama dengan 20. Setelah itu kita tarik garis ini 20,40, sehingga ini merupakan garis persamaan 3. Nah, setelah itu kita mencari daerah penyelesaiannya. Untuk mencari daerah penyelesaiannya, kita lihat tanda pada setiap persamaan. Pada persamaan 1, tandanya yaitu kurang dari sama dengan. Nah, ini kan tadi garis persamaan 1 ya. Jadi kita cari daerah penyelesaiannya. Karena pada persamaan 1 itu tandanya kurang dari, berarti kalau kurang dari yang diarsir itu yang benar ya. Jadi kalau kurang kan ke bawah, sini kan yang benar. Jadi kita arsir yang ini. Ini diarsir karena ini merupakan daerah penyelesaiannya pada persamaan 1. Nah, pada persamaan kedua yaitu juga kurang dari sama dengan. Tadi persamaan kedua kan titiknya 15 ini ya. Ini garis ini merupakan garis persamaan 2. Nah, karena kurang dari, jadi kan kalau kurang dari itu kan ke bawah. Kalau lebih kan ke atas, lebih dari 15 ya. Jadi yang kita tarik yang kita arsir itu yang ke bawah. Nah, ini merupakan daerah penyelesaian pada persamaan 2. Pada persamaan 3 juga kurang dari sama dengan. Jadi persamaan 3 kan ini garisnya. Garis persamaan 3. Ini juga kita arsir yang ke bawah ya, karena yang ke samping, yang ke kiri, yang ke samping kanan itu lebih dari, jadi kita arsir yang ke samping kiri. Dan ini merupakan daerah hasil penyelesaiannya, sehingga untuk daerah penyelesaiannya yaitu ada di titik A, di titik B, titik C, titik D, dan titik E. Nah, pada titik A yaitu nilainya 0,0, titik B 20,0, titik C ini merupakan perpotongan antara persamaan garis 1 dan persamaan garis 3, titik D ini perpotongan antara persamaan garis 2 dan persamaan garis 1, dan titik E. Pada titik C kita mencari titik potong persamaan 1 dan persamaan 3, sehingga kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Ini ya. Kan ini sudah sama ya, jadi tinggal kita kurangi
habis, jadi 3W dikurangi W, 2W sama dengan 20, sehingga nilai W-nya ketemu 10. Setelah itu, karena nilai W sama dengan 10, kita substitusi ke dalam persamaan 2. Persamaan 3. Jadi 2S plus W-nya 10 sama dengan 40, sehingga nilai S-nya ketemu 15. Jadi titik C-nya ketemu 15,10. Untuk titik D-nya, kita cari titik potong antara persamaan 1 dan persamaan 2. Karena tadi persamaan 2-nya kan sudah diketahui ya, W-nya 15. Sehingga kita tinggal substitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1-nya yaitu 2S plus 3W sama dengan 60. Jadi 2S plus W-nya kita ganti dengan 15. 3 kali 15 sama dengan 60. 2S plus 45 sama dengan 60. Jadi 2S sama dengan 15, sehingga nilai S-nya ketemu 7,5. Jadi titik D-nya ketemu 7,5,15. Nah, setelah kita mengetahui titik-titiknya, kita dapat mencari solusi yang optimal, yaitu dengan mencari nilai fungsi tujuan setiap titik ekstrim. Dapat kita lihat ya pada tabel. Nah, pada tabel tersebut ada titik S, W, dan fungsi tujuannya yaitu 40S plus 30W. Yang pertama titik A tadi nilainya 0,0, kita substitusikan pada fungsi tujuan yaitu 40 kali 0 plus 30 kali 0, hasilnya 0. Dan pada titik B nilainya tadi 20,0, kita substitusikan jadi 40 kali 20 plus 30 kali 0 menghasilkan 800. Pada titik C 15,10, kita substitusikan jadi 40 dikali 15 ditambah 30 dikali 10, yaitu 600 ditambah 300 sehingga nilainya 900. Pada titik D tadi nilainya yaitu 7,5,15, kita substitusikan pada fungsi tujuan jadi 40 dikali 7,5 ditambah 30 dikali 15, sehingga nilainya ketemu 300 ditambah 450, 750. Pada titik E yaitu 0,15, sehingga kita substitusikan pada fungsi tujuan jadi 40 dikali 0 ditambah 30 dikali 15, sehingga ketemu nilainya 450. Karena tadi yang diminta yaitu kita mencari laba maksimum, jadi pada fungsi tujuan kita cari yang paling terbesar, sehingga yang paling terbesar ada di titik C, yaitu menghasilkan nilai 900. Jadi kita dapat menarik kesimpulan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal, yaitu untuk kain sutra sebanyak 15 kain dan kain wol sebanyak 10 kain dengan keuntungan yang diperoleh sebesar 900 juta. Sekian penjelasan contoh soal riset operasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.